Oke, halo Kak Andri. Halo Teresa. Akhirnya setelah sekian lama ya, kayak jadwalinnya udah sebulan Udah lebih ya. sebulan. Orang sibuk soalnya udah susah ya dibawa ke podcast. Iya. Sibuk training nggak Sibuk apa-apa. training. Ya kalau soalnya gue jam 9 sampai jam 4 gue depan komputer biasanya. Beneran trader nih guys. Beneran trader jadinya susah, saya di atas jam 4. Nggak apa-apa. Thank you so much for coming. Thank you. Semoga hari ini kita membawa berkah juga. Ini episode keberapa nih? Keberapa ya? Ke-12. 12. Jadi nanti ditunggu aja. Hari ini kita bakal banyak ngobrol. Ini sebenarnya pengen lebih banyak gali upbringing dan mungkin kayak experience juga yang sudah shape itu siapa sih yang hari ini gitu. Sebenarnya kalau education sebenarnya gue sama lu mirip ya. Iya, finance ada finansial ya. Sama, karena dulu pertama kali gue lihat lu itu pas acara alumni USN. Oh iya benar. Iya, alumni USN gue lihat. Kita sama. Iya, gue pas acara alumni USN waktu itu di mana ya, di hotel mana? Terus gue tuh kayaknya influencer yang lagi rame deh. Influencer finance kan cewek kan dikit kan soalnya. Iya, Kan. benar. Gue tau lu di situ. Alma maternya kita sama nih. Iya, USN. Akhirnya sampai di sini juga, cuman beda angkatan ya. Oke, gue pengen nanya nih, mungkin sebelum kita Maximum volume. your experience Maximum volume. ya dulu sama kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Maximum volume. Bisa sekarang. Kita kan baru minggu ini nih USD IDR tuh mencetak all time high terus ya. Dari minggu lalu tuh 17.300 sampai minggu ini tuh 17.400, bahkan mau menyentuh 17.500. Nah, kalau menurut lo kita tuh bakal gak sih menyentuh 18.000 dan apa yang akan terjadi sih kalau sampai iya? Kalau ditanya pasti atau enggak, it's just a matter of time, pasti ke angka 18.000. Okay. Pasti, karena dulu kan gue senior lu nih di USD. Waktu gue kuliah itu dolar itu 9.000. Itu berarti sekitar 2012 kalau nggak salah. 9.000, 10 tahun kemudian jadi 14.000, 15.000. Itu berarti dalam 10 tahun itu inflasi itu 50%. Yeah. Ya, terus sekarang udah dalam 2 tahun dari 15.000 udah jadi 17.000. Jadi kalau lihat dari track recordnya sih ya pasti. Jadi Amerika menguat terus. Amerikanya diem di tempat aja pasti kalah juga. Jadi it's just a matter of time sih, pasti ke angka 18.000 sih. Dan itu bukan cuma US dollar dengan Indonesia loh, tapi iya, semua currency. Semua currency, bahkan sama Malaysia aja, Malaysia lebih kuat daripada Indonesia sih. Benar. Ya mungkin gue nggak terlalu expert di bidang ini, tapi kalau menurut gue ya spendingnya agak besar aja. Spending dari negara kita terlalu besar. Kan ya sama sebenarnya bisnis lah. Negara sama perusahaan itu kan semua bisnis, sama perorangan juga bisnis ya. Ya kalau lu pengeluarannya jauh lebih besar daripada pendapatan, ya masih melemah. Ya sama juga kalau lu punya perusahaan nih, lu spendingnya lebih besar daripada yang perusahaan lu dapat, ya lu bangkrut. Kalau dari sisi kecilnya, kalau lu pribadinya keluarnya lebih besar daripada yang lu dapat, terima gaji ya juga lu pasti kelaparan gitu. Nah cuman bedanya kalau skala negara kan dia bisa cetak uang lah. Kalau kita skala negara ya bangkrut. Kalau skala pribadi ya udah jatuh miskin gitu. Jadi sebenarnya kalau gue kan dulu suka baca buku ya. Kalau gue baca buku Lee Kuan Yew itu, lu memimpin negara, memimpin perusahaan, atau memimpin pribadi itu sudah sama. Gitu. Dan kalau dengan kondisi ekonomi yang sekarang dengan USD itu makin mahal, ada pengaruhnya juga gak sih ke IHSG akhir-akhir ini? Ada pengaruhnya. Jadi karena dolarnya menguat dan rupiahnya melemah, akhirnya asingnya outflow, asingnya keluar. Karena asing ini kan kalau dia mau beli saham Indonesia, dia kan harus convert dulu duit dia yang di mata uang asing, dia convert dulu ke rupiah, dari rupiah baru dia beli saham Indonesia nih. Nah contoh misalnya dia udah convert ke rupiah, terus dia beli saham, contoh dia rata-rata belinya, dia carinya liquidity-nya tinggi ya, rata-rata blue chip. Nah paling dia saham-saham blue chip kan cari untung 5%, 10%. Sedangkan dolarnya kenaikannya lebih ekstrim, akhirnya ujungnya dia rugi. Begitu dia convert, dia dapat gain, tapi rupiahnya dia tuh ujungnya kan karena dia orang asing, dia pasti convert ke mata uang dia kan. Begitu dia convert ke mata uang dia, ujungnya dia jalan di tempat. Akhirnya dia outflow. Nah kalau asingnya satu outflow, yang lain juga ikut outflow.
karena outflow ini bikin saham turun kan ya, dan akhirnya dia ruginya double nih, udah saham dia turun, mata uangnya juga turun ya, akhirnya semua outflow terus. Nah belakangan ini outflow-nya tuh lumayan ngeri, kayak per hari ini tuh outflow 1 T di bursa saham Indonesia. Hari ini itu net, tanggal 6 Mei ya. ya, Tanggal 6 Mei. net outflow-nya 1 T. Kemarin itu sempat ada surplus berapa ratus miliar, tapi hari sebelumnya itu outflow lagi 2 T, hari sebelumnya itu ada 1 T, hari sebelumnya 500 miliar, hari sebelumnya 1 T. Per tahun ini dari Januari year to date ya, Januari sampai bulan ini Mei, outflow asing itu udah puluhan triliun dari bursa saham. Itu yang menyebabkan crash dari 8.000 sampai ke 7.000, sampai ke terendahnya main 6.800 ya. Nah, karena dia outflow terus, jualan karena US dollarnya sih. Nah, jadi kenapa gue bilang kita harus pimpin negara ini kayak pimpin perusahaan. Soalnya kalau bisnis itu kan based on trust. Kalau misalnya there is no trust, there is no business. Sama juga di negara, kalau investornya nggak trust sama manajemen negara ini, dia bakal outflow. Gitu. Jadi investor itu kurang yakin dengan kinerja negara, ya akhirnya dia ya udah gue jual aja, gue pindahin aja misalnya ke negara yang lebih berkembang, misalnya Cina atau India. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Kita tuh sebenarnya dulu ini pernah kejadian di tahun 1998 ya, ketika kita kerusuhan dan rupiah itu yang tadinya dari mungkin 5.000 6.000-an ya, itu jadi ke 16.000, tapi nggak setinggi sekarang. Dan memang ada reboundnya. Menurutmu apakah kita akan rebound lagi dan berapa lama kalau dari your point of view? Kalau gue lihat rebound penguatan rupiah itu belakangan tuh karena intervensi dari BI gitu loh. Karena diintervensi ya akhirnya dia menguat, tapi itu temporary doang. Kayak contohnya waktu itu udah pernah dolar ke 17.300, lalu diintervensi sama BI akhirnya jadi ke 16.900, tapi itu temporary, akhirnya temen balik lagi gitu loh. Sama lah kayak misalnya perusahaan gitu, kalau misalnya emang lu udah gak sehat, lu injek tambah modal pun kalau nggak sehat ya cuma temporary doang, cuma bisa bertahan sementara doang. Kayak misalnya contoh perusahaan startup deh, dia bakar duit, walaupun udah ada investor baru tambah duit, tapi kalau dia nggak sehat, dia nggak bisa menghasilkan uang, ya itu cuma menyelamatkan dia temporary doang. Jadi ya paling menolong short term, tapi in long term nggak sustain, balik lagi. Tapi ini dengan periode yang sekarang ini tuh apakah akan mencetak orang kaya baru di mungkin tahun-tahun ini, karena kan mungkin banyak yang bilang juga IHSG lagi diskon, terus saham-saham konglo dan saham-saham blue chip itu lagi diskon. Menurut lo gimana? Ya memang sih, setiap in every chaos itu selalu there's opportunity. Contohnya misalnya kalau kenaikan dolar ini yang paling selalu kan ada two sides of coin ya. Koin itu selalu ada dua sisi, ada yang sisi dirugikan, ada yang di satu sisi ada yang diuntungkan. Kalau yang diuntungkan pasti orang yang bisa ekspor. Itu untung banget, misalnya tadinya dia jual batu bara misalnya pakai dolarnya sekarang kan dia untungnya jadi besar. Jadi yang terutama orang ekspor pasti untung. Lalu misalnya orang yang jual-jual produknya digital misalnya ke luar negeri, atau misalnya pakai harganya acuannya US dollar komoditi, ya itu mungkin diuntungkan juga. Nah kalau dari segi IHSG karena lagi crash, ya it's a time to buy sih sebenarnya. Karena contohnya misalnya karena outflow asingnya besar, akhirnya saham-saham blue chip ini kan lagi di all time low nih. Dulu tuh kalau misalnya lu beli blue chip ya, paling dividennya itu paling 6%, 7%. Sekarang tuh dividennya BRI itu 11%, Mandiri itu 10%. Bahkan kalau kita gila ya, kita ambil utang aja dari bank atau dari mana, lu taruh di blue chip masih ketutup gitu. Ya, it's a good time to buy lah. Kalau saham-saham yang udah all time low tapi kinerjanya bagus, misalnya kita lihat earning per share-nya, pendapatannya meningkat tapi harganya crash, ya it's time to buy sih. Opportunity lah. Lo tuh berapa tahun trading sih di market? Gue sebenarnya di market itu kalau di bursa sahamnya itu belum lama, baru dari 2019. Tapi sebelum itu gue orang tua gue pernah IPO perusahaan, jadi gue pernah di manajemennya. Jadi awalnya di manajemen, begitu nyemplung ke market baru di 2019.
IPO perusahaan apa tuh Bray? Ceritain. Ada dua sih, satu di pertambangan, satu di perbankan. Tapi dua-duanya satu ada yang udah jadi private, satu lagi udah dijual. Udah dijual. Dijual. Jadi itu awalnya ketika interest ke capital market gitu. Iya, karena bokap gua kan dulu circle-nya orang-orangnya yang udah IPO semua tuh. Semua teman-teman dia banyak yang udah IPO gitu. Dari situ gua ngomong, ya kalau mau untung, mau kaya dari sahamnya. Karena bisnis itu bertumbuhnya lambat. Contoh misalnya, lu punya bisnis deh. Setahun growth perusahaan lu naik 100% itu susah. Paling growth perusahaan itu setahun naik 20% itu udah bagus banget. 25% udah bagus banget lah. Sedangkan saham itu kenaikannya tuh setahun bisa 100%. Jadi keuntungan di saham itu selalu lebih cepat daripada keuntungan di bisnis realnya. Nah jadi karena gue ngumpul sama teman-teman bokap gue ini, dia ngomong, lu kalau mau kaya lu harus ngerti saham. Gitu. Karena lu yang bikin lu kaya itu sahamnya. Semua orang di majalah Forbes itu dia kaya, dia bisa masuk ke sana karena ada perusahaan dia yang listed. Kalau lu private, lu kerja sampai bongkok gak bakal kaya-kaya. Nah dari situ gue belajar saham. Oke. Gitu. Tapi dari zaman kuliah tuh udah terekspos belum sih? Saham? Belum. Dulu pas di USF emang udah ambil kelas finance sih. Tapi cuma Sama karena kan mandatory gitu. iya, mandatory, cuma teori doang, hafalin, belajar, insep, begitu pulang lupa. Nah sekarang baru gue berasa, oh ternyata penting. Dulu yang gue pelajarin ya akhirnya gue baca-baca lagi, ternyata baru ngerti. Soalnya kan udah praktek di lapangan, baca bukunya baru paham. Kalau dulu kan teori doang, nggak praktek tuh kayak apa ya? Kayak lupa. Tapi kenapa lu memilih untuk bukannya meng-IPO di perusahaan, tapi malah riding the wave of IPO perusahaan lain? One day gue bakal ke arah IPO perusahaan sih. Cuman karena kalau IPO perusahaan itu kan lu harus punya perusahaannya ya, lu harus punya bisnis realnya ya. Menurut gue di Indonesia itu bikin bisnis real itu